أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا أي يأخذونه وهو الزيادة في المعاملة نقود والمطعومات في القدر أو الأجل لا يقومون من قبورهم إلا قياما وما يقوم الذي يتخبطه يسرعه الشيطان من المس جنون بهم متعلق بيقومون ذلك الذي نزل بهم بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا في الجواز وهذا من عكس التشبيه مبالغة وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه بلغه موعظة أذن من ربه فانتهى عن أكله فله ما سلف قبل النهي أي لا يسترد منه وأمره في العفو عنه إلى الله ومن عاد إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Artinya Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang memakan riba artinya mengambilnya. Riba itu telah tambah dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya. Tidaklah bangkit dari kubur-kubur mereka seperti bangkitnya orang-orang kemasukan setan disebabkan penyakit gila yang menyerang mereka. Minal masih berkaitan dengan yakumuna. Demikian itu maksudnya yang menimpa mereka itu adalah karena maksudnya disebabkan mereka mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba. Dan soal diperbolehkannya berikut ini kebaikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang. Maka firman Allah menolaknya. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya, maksudnya sampai kepadanya pelajaran atau nasihat dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya, artinya tidak memakan riba lagi, maka baginya apa yang telah berlalu. Artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak meminta untuk mengembalikannya, dan urusannya dalam memaafkan terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang mengulangi memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, maka mereka adalah penghuni neraka kekal mereka di dalamnya. Yamhaqullahu riba yang kusuhu wa yudhibu barakatuhu wa yurbis sadaqati yaziduha wa yunmiha wa yudha'ifu thawabaha wallahu la yuhibbu kulla kaffar litahlilir riba athim. Artinya Allah menghancurkan riba dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya dan menyuburkan sedekah, maksudnya menambah dan mengembangkannya serta melipat gandakannya pahalanya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar, yang menghalalkan riba lagi banyak dosa. Artinya yang durhaka dengan memakan riba itu hingga akan menerima hukumannya.
fa'ajri bi aklihi ay yu'aqibahu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu atruku ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin Shadiqina fi imanikum fa inna min sya'nil mu'mini imtithali amrillah ta'ala nazaltu lama talaba ba'dus sahabati ba'dan nahi biriba kana lahu qabl fa illam taf'alu ma umirtum bih fa'dhanu i'lamu biharbin minallahi wa rasulih lakum fihi tahdidu syadidu lahum walama nazalat qalu la budda lana bijar bihi wa in tubtum raja'tum anhu falakum ru'usu usulu amwalikum la tudlamuna biziyadati wala tudlamun. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta mendirikan sholat dan membayar zakat, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, maksudnya jauhilah sisa yang tinggal dari riba. Jika kamu beriman dengan sebenarnya, karena sifat atau ciri-ciri orang beriman adalah mengikuti perintah Allah. Ayat ini diturunkan tatkala sebagai sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu sudah dilarang. Jika kamu tak mau melakukannya, yakni apa yang diperintahkan itu, maka ketahuilah datangnya serbuan dari Allah dan Rasul-Nya terhadapmu. Ayat ini berisi ancaman keras kepada mereka, hingga ketika ia turun, mereka mengatakan tak ada daya kita untuk mengatasi serbuan itu. Dan jika kamu bertobat, artinya menghendakinya, maka bagi kamu pokok atau modal hartamu, agar kamu tidak menganiaya dengan mengambil tambahan dan tidak pula teraniaya dengan menimpa jumlah yang kurang. Binaqsi wa in kana waqa'a gharimun dzu usratin fanadhiratun lahu ay alaikum ta'khirahu ila maisarah bi fathis sini wa dhamha ay waqta yusri wa an tasaddaqu bit tasydidi ala idghamit ta'i fil asli fis sadi wa bit takhfifi ala hadfiha ay tatasaddaqu alal ma'siri bil ibra'i khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika dia, yakni orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka hendaklah diberi tanggungan. Maksudnya hendaklah kamu undurkan pembayarannya sampai dia berkelapangan. Dibaca maisarah atau maisurah. Dan jika kamu menyederhanakannya, dibaca dengan tasydid, yakni setelah mengidghamkan tak pada asalnya pada huruf shad menjadi tasaddaqu, juga tanpa tasydid hingga dibaca tasaddaqu, yakni telah dibuangnya huruf ta. Sedangkan artinya ialah mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan
itu dengan jalan membebaskannya dari utang, baik sebagian maupun keseluruhan. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui bahwa demikian itu baik, maka kerjakanlah. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang memberi tanggung orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang, maka Allah akan melindunginya dan naungannya di hari saat tak ada naungannya selain naungannya. Hadis riwayat Bukhari. Binaqsi hasanin aw ziyadati sayiatin. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ta'amaltum bidainin kasalmin wa qardin ila ajalin musamma ma'lumin faktubu istisaqan wa daf'an linnaza'i wal yaktub kitabaddin bainakum katibun bil adl bil haqqi fi kitabatihi la yazidu fil mali wal ajali wala yanqusu wala ya'ba yamtani'u katibun min ayyaktuba idza du'iya ilaiha kama 'allamahu Allah ay faddalahu bil kitabati fala yabkhal biha wal kafi muta'allaqatu biya'ba falyaktub ta'kidu wal yumlil kitabu alladhi alaihi al haqqu ad-dinu li'annahu al mashhudu alaihi fayuqirru liya'lama ma alaihi wal yattaqillaha rabbah fi imla'ihi wala yabkhas yanqus minhu ay haqqa syai'an fa in kana alladhi alaihi al haqqa safihan mubadhiran aw dha'ifan anil imla'i yusaghirin aw kibari aw la yastati'u ayyumilla huwa kharasin aw jahlin bil lughati aw nahwi dzalika falyumlil waliyuhu mutawalliyu amrihi min walidin wa wasiya wa qiyama wa mutarjimi bil adli wastashhidu ashhadu ala dini syahidaini min rijalikum ay bil ghayyi al muslimina al ahrari fa in lam yakuna ay syahidani rajulaini farajulun wa mur'atani yashhaduna mimman taradawna minasyuhada lidinihi wa adalatihi wa ta'addud nisa'i li ajali antadilla tangsa ahdahuma asyhadatu linaqsi aqlihinna wa dabtihinna fatudzakkira bitakhfifi wa tashdidi ihdahuma adzakiratul ukhra an-nasiyatu wa jumlatu idhkari mahallul illati ay litudzakiru in dallata wa dakhalati ala dhalali li'annahu sababahu wa fi qiraati bikasrin
in syartiyatan wa raf'u tudzakkir istinafu. Jawabuhu wala ya'bash syuhada'a idza ma zaidatan du'u ila tahmilis syahadatin wa adaiha wala tas'amu tamillu min an taktubuhu ay ma syahidtum alaihi minal haqqi likathrati wa qaw'i dhalika saghiran kana aw kabiran qalilan aw kathiran ila ajalih wa qata hululihi hala minal ha'i fi taktubuhu dzalikum ay kutubu aqsatu adilu indallahi wa aqwamu lisyahadah ay a'wanu ala iqamatiha li'annahu yudhakkiruha wa adna aqrabu ila an la tartabu tushakku fi qadaril haqqi wal ajali illa an takuna taqa'a tijaratun hadiratun wa fi qiraati bin nasbi fatakunu naqisatu wa ismuha dhamirut tijarati tudirunaha bainakum antaqbadunaha wala ajala fiha falaysa alaikum junahun fi an la taktubuha wal maradu biha al mutajarrufi wa ashhidu idza tabaya'tum alaihi fa innahu adfa'u lil ikhtilafi wa hadha wa ma qablahu amru nadabbu wala yudorru katibun wala syahid sahibil haqqi wa min alaihi bitahrifi au imtina'i minasy syahadati awil kitabati wala yudurruhuma sahibal haqqi bitaklifihima ma la yaliku fil kitabati wasyahadati wa in taf'alu ma nahitum anhu fa innahu fusuqun khuruj anit ta'ati la haqqa bikum wattaqullah fi amrihi wa nahyihi wa yu'allimukumullahu masaliha umurikum hala muqaddaratun aw musta'nafa wallahu bikulli syai'in alim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengadakan utang piutang, maksudnya muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lain-lain secara tidak tunai, misalnya pinjaman atau pesanan untuk waktu yang ditentukan atau diketahui, maka hendaklah kamu catat untuk pengukuhan atau menghilangkan pertikaian nantinya, dan hendaklah ditulis surat utang itu di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil, maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya. Dan janganlah merasa enggan atau keberatan penulis itu untuk menuliskannya jika ia diminta, sebagaimana telah diajarkan Allah kepadanya, artinya telah diberikan karunia pandai menulis, maka janganlah dia kikir menyumbangkannya. Huruf kaf di sini berkaitan dengan ya ba, maka hendaknya dituliskan sebagai penguat takkid dan hendaklah diimlakan surat itu oleh orang yang berutang, karena dialah yang dipersaksikan, maka hendaklah diakuinya agar diketahuinya kewajibannya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dalam mengimlakannya.
dalam menuliskan suratnya, dan janganlah dikurangi dari suratnya itu, maksudnya dari utangnya itu sedikit pun juga. Dan sekiranya orang yang berutang itu bodoh atau boros atau lemah keadaannya untuk mengimlakan disebabkan terlalu muda atau terlalu tua, atau ia sendiri tidak mampu untuk mengimlakannya disebabkan bisu atau tidak menguasai bahasa dan sebagainya, maka hendaklah diimlakan oleh walinya, misalnya bapaknya, orang yang diberi amanat, yang mengasuh atau penerjemahnya dengan jujur. Dan hendaklah persaksian utang itu kepada 2 orang saksi di antara laki-lakimu, antara 2 orang Islam yang telah balik lagi merdeka. Jika keduanya mereka itu bukan, yakni kedua saksi itu 2 orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan 2 orang perempuan boleh menjadi saksi di antara saksi-saksi yang kamu sukai disebabkan agama dan kejujurannya. Saksi-saksi wanita jadi berganda ialah supaya jika yang seorang lupa, maka kesaksian disebabkan kurangnya akal dan lemahnya ingatan mereka, maka yang lain yang ingat akan mengingatkan kawannya, yakni yang lupa. Ada yang membaca tudzakir dan ada yang dengan tasydid tudzakir. Jumlah dari idzkar menempati kedudukan sebagai illat, artinya untuk mengingatkannya jika ia lupa atau berada di ambang kelupaan. Karena itulah yang menjadi sebabnya menurut satu qiraat intasyriyah dengan baris di bawah, sementara tudzakiru dengan baris di depan sebagai jawabannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan jika sebagai tambahan mereka dipanggil untuk memikul dan memberikan kesaksian. Kemudian dan janganlah kamu jemu atau yakni bosan untuk saksi itu enggan jika sebagai tambahan mereka dipanggil jawabannya. Dan janganlah saksi itu enggan jika untuk memikul dan memberikan kesaksiannya. Dan janganlah kamu jemu atau bosan untuk menuliskannya. Artinya utang-utang yang kamu saksikan karena memang banyak orang yang merasa jemu atau bosan, biar kecil atau besar, sedikit atau banyak sampai waktunya. Artinya sampai batas waktu membayarnya menjadi hal dari domir hale yang terdapat pada taktubuh. Demikian itu maksudnya surat-surat tersebut lebih adil di sisi Allah dan lebih mengokohkan persaksian. Artinya lebih menolong meluruskannya karena adanya bukti yang mengingatkannya, dan lebih dekat, artinya lebih kecil kemungkinan untuk tidak menimbulkan keraguan, yakni mengenal besarnya utang atau jatuh temponya, kecuali jika terjadi muamalah itu berupa perdagangan tunai menurut satu qiraat dengan baris di atas hingga menjadi khobar dari takuna, sedangkan isimnya adalah kata ganti at-tijarah yang kamu jalankan di antara kamu. Artinya yang kamu pegang dan tidak mempunyai waktu berjangka, maka tidak ada dosa lagi jika kamu tidak menuliskannya. Artinya barang yang diperdagangkan itu hanya persaksian jika kamu berjual beli. Karena demikian itu lebih dapat menghindarkan percekcokan. Maka soal ini dan yang sebelumnya merupakan soal sunnah, dan janganlah penulis dan saksi, maksudnya yang punya utang dan yang berutang, menyulitkan atau mempersulit, misalnya dengan mengubah surat tadi atau tak mengindahkan menjadi saksi dan menuliskannya. Begitu pula orang yang punya utang tidak boleh membebani
siang dilarang itu, maka sungguhnya itu suatu kefasikan. Artinya keluar dari taat yang sekali-kali tidak layak bagi kamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah maka dalam perintah dan larangannya. Allah mengajarimu tentang kepentingan urusanmu. Lafal ini menjadi hal dari fi'il yang diperkirakan keberadaannya, atau sebagai kalimat baru, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Wa in kuntum ala safarin ay musafirina wa tadayantum wa lam tajidu katiban farihanu wa fi qiraati firhanu jum'u rahni maqbudah afada qawluhu maqbudati ishtaratil baqdi firrahni wal iktifaa bihi minal martihinna wa wakilihi fa in amida ba'dukum ba'da ay ad-dainu madainu ala haqqihi falam yartahinna falyu'addil ladzi tumina ay madinu amanatahu dainuhu wal yattaqillaha rabbahu fi adaihi wala taktumu syahada idza du'itum liiqamatiha wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh khassa bidzakari li'annahu mahilla syahadati wa li'annahu idza athima tab'ahu ghairuhu fayu'aqiba alaihi mu'aqibatal athimina wallahu bima ta'maluna alim. Jika kamu dalam perjalanan, yakni sementara itu mengadakan utang piutang, sedangkan kamu tidak beroleh menemukan atau memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan. Ada yang membaca ruhunun, bentuk jamak dari rahnun yang dipegang, yang diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunnah menyatakan diperbolehkan jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis, maka mengaitkannya dengan jaminan karena kepercayaan terhadapnya menjadi lebih kuat. Sedangkan firman-Nya dan jaminan yang dipegang menunjukkan jaminan disyaratkan harus dipegang dan dianggap memadai walaupun si penjamin atau wakilnya tidak hadir. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lainnya, maksudnya yang berpiutang kepada orang yang berutang dan ia tidak dapat menyediakan jaminan, maka hendaklah orang yang dipercayainya itu memenuhi. Maksudnya orang yang berutang dipenuhi amanatnya. Artinya hendaklah ia membayar utangnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dalam membayar utangnya itu. Dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dikhususkan menyebutkannya di sini karena hati itulah yang menjadi tempat kesaksian, dan juga karena apabila nanti berdosa maka akan diikuti oleh hal-hal yang lainnya hingga akan menerima hukuman sebagaimana dialami oleh semua anggota tubuhnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan hingga tiada satupun yang tersembunyi baginya. La yakhfa alaihi syai'un minhu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu tudhiru ma fi anfusikum minasu'i wal azmi alaihi aw tukhfuhu yusirruhu yukhbirukum bihillahu yawmal qiyamati wa yaghfiru liman yasha al maghfiratu lah
wa yu'adzibu man yasha tu'adzibuhu wal fi'lani bil jazmi atafu ala jawabi syarti war raf'i fahuwa wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi, dan jika kamu menyatakan atau melahirkan apa yang ada di dalam hatimu berupa kejahatan dan rencana untuk melakukannya, atau kamu menyembunyikan, maksudnya merahasiakannya, pastilah akan dihisab, yakni dibukakan oleh Allah pada hari kiamat. Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya untuk diampuni dan menyiksa siapa yang dikehendakinya untuk siksa. Kedua kata kerja ini dapat dihubungkan pada jawab syarat dengan basis mati, dan dapat pula dengan baris di depan dengan perkiraan fahuwa. Allahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di antaranya melakukan hisab dan atau atas perhitungan terhadapmu dan memberikan balasannya. Wa minhu muhasibatukum wa jazaa'ukum amana sadaqar rasul Muhammad bima unzila ilaihi mir rabbih minal qur'ani wal mu'minuna atafu alaihi kullu tanwinuhu audun minal mudhaf ilaihi amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi bil jam'i wa ifradi wa rusulihi yaquluna la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi fanu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din kama fa'ala al-yahudu wan nasara aqalu sami'na ay ma umirna bihi sama'a qawli wa ata'na nas'aluka ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tidak beriman artinya membenarkan Rasul yakni Muhammad terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya yakni Al-Quran. Demikian pula orang beriman ma'tuf atau dihubungkan kepada Rasul semuanya. Tanwinnya menjadi pengganti bagi mudhaf ilaih. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya, dan yang membaca secara jamak dan pula secara mufrad atau tunggal, serta para rasulnya. Kata mereka, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun di antara rasul-rasulnya, hingga kami beriman kepada sebagian dan kafir kepada lainnya sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Kristen. Dan mereka mengatakan, kami dengar, maksudnya apa yang diperintahkan kepada kami itu disertai dengan penerimaan dan kami taati, serta kami bermohon ampunlah kami wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami kembali, yakni dengan adanya hari kebangkitan. Tatkala turun ayat yang sebelumnya, orang-orang mukmin mengadukan was-was atau kekhawatiran mereka serta terasa berat bagi mereka saat perhitungan. Maka turunlah ayat ini. Marji'a bil ba'thi walamma nazalat ayatu qablaha syakal mu'minuna minal waswasati wa syaqqa alaihim mul muhasabatu biha fanazalu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ayma tus'atu qudratuha laha ma kasabat minal khairi ay sawabahu alaiha maktasabat minasy syarri aw wazirahu wa la yu'akhidhu ahadu bidzunubi ahadu wala bima lam yaksibuhu mimma waswasta bihi nafsahu qawlu rabbana la tu'akhidna
bil iqabi in nasina aw akhtana tarakna as-sawaba la an amada kama akhadta bihi man qablana wa qad rafa'allahu dhalika an hadhihi al-ummati kama warada fil hadithi وسؤاله اعتراف بنعمة الله ربنا ولا تحمل علينا إصرا أمر يثقل علينا حمله كما حملته على الذين من قبلنا أي بني إسرائيل من قبل النفس في التوبة وإخراج ربع المال في الزكاة وقرض موضع النجاسة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قوة لنا به من التكاليف والبلاء واعف عنا ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا في الرحمة زيادة على مغفرتي أنت مولانا سيدنا ومتولي أمورنا فانصرنا على القوم الكافرين بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية وقرأها صلى الله عليه وسلم قيل له أحب كل كلمة قد فعلت. Dan tidaklah Allah membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, artinya sekedar kesanggupannya. Ia mendapat dari apa yang diusahakannya berupa kebaikan, artinya pahalanya, dan ia peroleh pula dari hasil kejahatannya, yakni dosanya. Maka seorang itu tidaklah menerima hukumannya dari apa yang tidak dilakukannya, hanya baru menjadi angan-angan dan lamunan mereka bermohon, wahai Tuhan kami, janganlah kami dihukum dengan siksa jika kami lupa atau tersalah, artinya meninggalkan kebenaran tanpa sengaja, sebagaimana dihukumnya orang-orang sebelum kami. Sebenarnya hal ini telah dicabut Allah terhadap umat ini, bagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis. Permintaan ini merupakan pengakuan terhadap nikmat Allah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau membebankan kepada kami beban yang berat yang tidak mungkin dapat kami pikul, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang yang sebelum kami, yaitu Bani Israel, berupa bunuh diri dalam bertobat, mengeluarkan seperempat harta dalam zakat, dan mengorek tempat yang kena najis. Wahai Tuhan kami, janganlah kamu pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup, apa yang tidak kuat kami memikulnya, berupa tugas-tugas dan cobaan-cobaan. Beri maaflah kami atau hapuslah sekalian dosa kami, ampunilah kami, dan beri rahmatlah kami. Dalam rahmat itu terdapat kelanjutan apa yang dalam rahmat itu terdapat kelanjutan atau tambahan keampunan. Engkaulah pembela kami, artinya pemimpin dan pengatur urusan kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir, yakni dengan menegakkan hujjah dan memberikan kemenangan dalam peraturan dan pertempuran dengan mereka. Karena ciri-ciri orang maula atau pembela adalah penolong anak buahnya terhadap musuh-musuh mereka. Dalam sebuah hadis tercantum bahwa tatkala ayat ini turun dan dibaca oleh Nabi SAW, maka setiap kalimat diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau telah melakukannya, atau engkau telah terpenuhi. Shadaqallahul azim.